jangan galau. Itu sudah kita pikirkan. Buaya kampanye bengak-bengok janji. Sampai catet dan ketua muslimat insya Allah janji. Al-waqtu dahinu nah wedi kayak pengiran gitu ya. Insya Allah itu anak bupati dicatat. Insya Allah. Jadi Kartika Said ada untuk siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Petani. Kita lihat benar asal usul daripada kenapa muncul banyak tikus, karena tadi banyak petani-petani kita orang itu menghalau atau membunuh ular. Padahal yang namanya ekosistem atau rotasi makanan itu harus tetap jalan dengan bagus. Kita pernah ingatkan di SMA dulu pelajaran biologi kita, kalau ularnya itu dibunuh, dihabisi, maka surplusnya apa? Surplusnya adalah ini apa tikus. Nah, kalau menurut saya sembari kita lakukan hal-hal yang sifatnya modern misalnya, kemudian kita melakukan teknologi-teknologi bagaimana tikus itu bisa diminimalisir, maka itu kita mulai kembalikan ekosistem yang bagus. Jadi kalau ada tikus harusnya ada ular. Nah, itu akan jalan terus. Maka beberapa waktu yang lalu di Boyolali kalau tidak salah Jawa Tengah itu mereka mengembalikan ekosistem itu dengan membuat di antara daripada sawah itu ada genangan air. Tuh ya. Nah, itu juga kebijakan Karsa sendiri untuk kesejahteraan petani gimana, Bu? Tadi sudah sedikit saya sampaikan. Karsa akan memberikan kartu tani sejahtera. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Kenapa? Kita yakinkan bahwa PDRB Lamongan adalah 40% petani sawah dan nelayan ikan ya. Ikan itu baik tangkap maupun budidaya. Itu yang kemudian kita push di situ. Jadi mereka mulai hulu hilir ini harus kita backup. Jadi saya dengan Pak Saim membuat pikiran cerdas untuk petani harus dimulai dari bawah. Yang saya sebut kemudian menjadi sebuah koperasi petani. Koperasi petani itulah yang akan kemudian menjadi ruhnya petani. Mereka harus menyiapkan bibit, mereka harus menyiapkan pupuk dan tidak boleh ada yang terhambat di sini. Ini adalah peran pemerintah di sini untuk selalu harus ada di situ dalam koperasi tersebut. Korelasinya sama kartu tani sama Jokowi? Kartu tani sama Jokowi. Saya sampaikan bahwa pemerintahan itu tidak putus. Ada sinergitas antara pusat, pemerintah Jawa Timur dan kabupaten. Maka sinergitas itu yang akan kita pakai. Kita membentuk kartu tani sejahtera tersebut, tentu kita akan linkkan juga dengan pusat dan Jawa Timur. Jadi ingat bahwa Lamongan menjadi lumbung pangan nasional. Sedikit aja terobek daripada lumbung pangan di Kabupaten Lamongan, tentulah akan ada pengaruhnya di nasional. Maka saya yakin dengan formula tersebut, yang namanya presiden tidak akan tinggal diam ketika Lamongan ada yang terusik di pertaniannya. Mengenai implementasi, Bu, pusat kan ada program. Berarti Ibu sendiri ada program gitu kah? Iya, ada program yang akan dilingkan nanti. Yang menarik tadi dalam yang disampaikan tadi soal mafia beras. Gimana betul nanti prakteknya jika nanti? Kan tadi saya bilang bahwa itu akan selesai di koperasi tersebut. Jadi hulu hilir ini mereka harus jalan di koperasi petani. Siapa yang bertanggung jawab Pundem? Pundem siapa? Dalam naungan kades-kades yang ada di Kabupaten Lamongan yang di situ ada pertaniannya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tentulah kami, pemerintah, yang akan backup mereka secara hukum, secara kebutuhannya. Nah, bagaimana mereka yang selama ini menjadi, kalau itu mafia dari luar, kita nggak ini ya, kita bukan tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Tapi kalau mereka itu orang-orang Lamongan, tentulah kita akan memberikan mainan dalam tanda petik ya, mainan bukan mainan yang berpikir negatif ya. Mereka tentulah kita akan ajak bekerja sama. Yang terpenting bahwa mereka tetap juga harus makan. Bun, untuk harga gabah yang selalu anjlok ketika panen gimana? Itu tidak akan terjadi ketika koperasi petani di jalan. Jadi ini adalah dari petani untuk petani. Mereka kita yakinkan ini adalah milik kamu.
pertanian ini adalah milik kamu, koperasinya adalah milik kamu, dan setiap petani itu ketika menjadi anggota koperasi petani tersebut dia akan mendapatkan SHU. Ini yang kemudian mereka akan Untuk realisasi eskavator pembangunan irigasi per kecamatan gimana? Ya saya pikir saya akan membantu sepenuhnya untuk program itu, Pak. Eskavator itu penting untuk memaksimalkan normalisasi irigasi. Itu yang pokok. Bicara pertanian, kalau tidak bicara air itu tidak connect. Dananya ada Pak ya? Untuk pengadaan eskavator per Ya, kecamatan. ekskavator sekarang saja sudah ada, ngapain nggak ada? Ekskavator kan 1,4 kali 27 kan selesai. Itu masuk program jangka pendek apa panjang? Ya, yang namanya ini visi misi, program jangka pendek lah. Kalau jangka panjang emang 5 tahun ke depan kan nggak mungkin. Enggak, takutnya kayak ambulan gitu. Enggak begini, jadi kan kembali begitu. kepada beliau. Itu kembali itu tadi. Catatannya adalah titik nolnya, startnya adalah PDRB. 40% PDRB petani itu loh. Makanya saya dengan Pak Sam akan fokus di situ, pengembangan di situ, sehingga nanti PAD-nya juga naik dari pengembangan PDRB 40%. Makanya disampaikan Pak Sam tadi ada eskavator dan sebagainya. Tentulah itu akan sangat mudah mengambil meng-create daripada APBD. Tadi sudah sampaikan 1,4 kali 27 hitungannya udah ketemu. Sekarang tinggal berapa yang belum, tinggal itu kan. Nah itu jangan pendek Mas, karena kita akan selesaikan itu. Saya tambah Ibu ya, Nggih, ini nggih. biar tidak Biar- miss bahwa sekarang sudah ada kurang lebih 15 ekskavator yang belum termaksimal secara program tiap kecamatan. Berarti kan tinggal berapa? 12. Ketika kami dikasih amanat rakyat, maka kemudian ya tinggal Sudah 12. kita hitung. Itu. Jadi fokus pertanian ini adalah perhatian khusus pemerintahan Karsa. Bun, terakhir Bun, mengenai efektivitas Rubuha saat ini dari pemerintahan gimana? Rubuha, rumah gantung. Itu efektivitasnya sampai dengan hari ini. Aku tak buka mau jadi paham. Ngomongnya kurang jelas lagi nih. Ya, efektivitas apa sampai dengan hari ini? Semua akan dicoba. Jadi Rubuha itu kan kita kemudian memberikan stimulan bahwa harus ada yang memperbanyak daripada Rubuha itu. Itu ya. Jadi kalau perlu nanti kita ambilkan dari dana desa masing-masing itu untuk Rubuha itu memberikan stimulan. Tadi saya sampaikan sembari kita menata ulang yang namanya ekosistem dengan rantai makanan yang tidak boleh putus ya. Saya tadi sampaikan kalau salah satu itu putus pastilah akan ada surplus yang lain. Untuk pengadaan bergantinya sendiri Bun, dari mana Bun? Datang sendiri, Mas. Kan terbatas. Iya, bukan. Oh, hutan ki kompor banyak nih. Jadi Tinggal bikin ada rumahnya kok. penernakan. Ya, ada penernakan, Mas. Dan saya melihat ada beberapa desa yang sudah melakukan itu. Kemarin terakhir Sudah. ini kan generasi muda mulai enggan untuk jadi petani. Gimana nanti? Tadi saya sudah sampaikan. Saya melihat ada petani-petani pertanian Bun. ada petani milenial. Itu yang kita akan push ya. Harus ada sekolah-sekolah tani. Sekolah tani itu tidak harus sekolah kemudian dapat ijazah dan sebagainya loh, tetapi kita akan meng-hire profesor yang ahli pertanian itu khusus untuk anak-anak muda. Yang saya katakan biotek tadi, biotek itu adalah bagaimana kita tidak hanya manusia yang bisa dibiotekkan, tetapi yang namanya tanaman itu nanti bisa membuat produk unggul, itu yang akan kita lakukan. Dan saya yakin anak-anak muda senang lah. Saya tadi contohkan stimulan Kimika.